bahwa Pi setelah open mainnet akan terdaftar di bursa, dan itu OKX sudah pasang badan. Jadi atau enggaknya yaitu urusan OKX, bos. Halo sahabat-sahabat PNR dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Saya doakan bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga lekas sembuh. Ada keluarga yang sakit, semoga diangkat penyakitnya segera. Bagi yang belum menikah, masih jomblo atau duda, ya kan? Semoga cepat mendapatkan jodohnya kembali dan segera mendapatkan momongan. Oke? Dan yang tentunya doa yang terbaik buat saya untuk kalian semua di tahun ini, semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan sukses finansialnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya ya, tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Di video kali ini seperti biasa saya akan bahas lagi tentang Pi Network. Ya, beberapa hari yang lalu ya, atau kemarin lah, saya mengupload video 2 ya. Saya baca komentar-komentar kalian karena saya respect ya, mendekati Open Network 4 hari lagi. Saya akan baca terus unek-unek kalian, komentar-komentar kalian yang sudah nongol di kolom komentar video saya. Ya, kalian mau ini unek-uneknya keluarin semuanya terkait dengan Pi Network. Tes seberapa pengetahuan kalian tentang Pi Network. Oke? Langsung saja di sini seperti biasa saya akan coba baca lagi komentar kalian yang udah masuk, walaupun nggak semuanya ya teman-teman, karena durasinya pasti nggak cukup ya, belum jelasinnya kayak gitu ya. Satu pertanyaan itu kalau saya jelasin panjang, apalagi 2, 3, dan 4 ya, semakin panjang dan panjang. Dan menariknya di sini, ini ada salah satu komentar nih ya. Oke, saya baca dari awal lah ya, dari Teddy ya, ini buzzer dari channel sebelah ini pasti ya kan, penganut sebelah ini. Kacau pemahamannya, out katanya. Oke, terserah lah ya. Jadi begini teman-teman ya, Pi Network ya itu akan listing di bursa setelah Open Network. Lu bang, Pi Network itu nggak akan di listing. Nah, ini channel sebelah ya, saya asumsikan channel sebelah pasti akan menganut GCV, Global Consensus Value. Dia berharap ya selalu menggaung-gaungkan, menyemangati kalian supaya setuju dengan Global Consensus Value. Oke, saya hargai. Kalau itu tercapai, kalau itu menang, pasti seneng dong. Iya, seneng. Siapa sih nggak seneng dapat harga segitu? Ya, saya juga seneng ya. Tapi saya nggak nggak sesenang yang kalian pikirkan. Walaupun dikabarkan harganya 4,7 miliar gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi begini teman-teman. Ini bukannya saya nyinyir, bukan ya. Ini edukasi. Coba teman-teman itu gini ya, tahu ya sejarah kripto itu bagaimana. Cobalah, saya pikir kalian ya ini yang baru masuk di dunia kripto kemudian kenal Pi Network. Ya udah langsung percaya aja tanpa mengetahui sejarah kripto itu bagaimana. Bitcoin, kalian pelajari tuh Bitcoin ya. Bitcoin kan produk gagal. Lah, kalau gagal kok masih diperdagangkan di bursa, harganya malah selangit, tambah naik dan naik terus sampai 1,6 miliar. Pi Network belum listing sama sekali tapi udah mengungguli Bitcoin gitu loh ya. Maka kalau ada yang selalu bilang harganya 4,7 miliar, Anda tanyakan ya, duitnya dari mana? Oh, nanti ada channel tuh oknum TNI itu yang bahas tuh. Pinter tuh jawabnya. Wah, ini oknum TNI bisa jawab. Duitnya dari sini lah, itu bukan jawabannya sebenarnya. Melipir-melipir kemana-mana. Oke. Nah, selanjutnya ini nih ada komentar yang sangat apa ya? Menantang sekali ya. Nah, jadi ada juga yang mengatakan gimana peluang harga 1 Pi sama dengan 1 juta dolar usulan USA Kang. Amin lah ya, amin. Semoga aja mahal. Nah, terus ada yang ngajak taruhan sama saya nih ya, mumpung masih 4 hari lagi. Nah, ini dari Supriyadi ya. Supriyadi ingat ya teman-teman. Supriyadi ya. Ini Anda ngajak saya taruhan. Kira-kira kalau Anda menang, saya harus bagaimana? Terus kalau Anda kalah, Anda mau gimana? Ngajak taruhan. Ayo, apa Anda sudah yakin dengan keyakinan Anda itu?
Coba pikirkan ulang. Sebelum Anda melihat video saya ini sampai full, ya, silakan komentar dari sekarang. Nanti di video sampai akhir saya akan jelaskan. Ada triad juga. Kalau listing harga GCV mungkin saya kedepannya nggak percaya lagi konten abang ini. Terserah cuy. Tapi kalau harganya nggak GCV, Anda juga harus tidak percaya dengan konten yang selalu menggemborkan GCV. Gimana? Fair dong? Ya. Kita buktikan siapa yang menang ya. Oke? Nanti ya. Saya mah keluarga besar tukang ngarit, maju terus Pi Network, IT, UGM, nyupport selalu. Terserah. Ya, amin ya. Amin. Makasih. Hari ini sudah bisa WD di OKX, jadi bisa transfer balik ke Pi. Lah, ya belum dong. Kan belum listing. OKX itu hanya baru membuka depositnya di tanggal 12 kemarin. Untuk withdrawnya, OKX yang mengklaim ya, dia menyatakan open withdrawal itu tanggal 21 setelah open network, setelah di listing di bursa. Maka di situ di tanggal 21-nya itu bisa di withdraw, artinya bisa dijual atau di sell. Ya, sebelum koin itu listing di bursa, koin kripto manapun sebelum listing di bursa, maka dia tidak akan bisa di withdraw, guys ya. Ingat ya. Sebelum listing di bursa loh ya. Nah, sedangkan OKX itu sudah bisa guys untuk depositnya. Ya, untuk depositnya itu di tanggal 12. Jadi jangan tiru-tiru saya. Kemarin saya sudah buktikan ya, sudah deposit 2 pi. Ya, 2 pi masuk. Oke, 2 pi masuk. Tapi belum ada nilai, dan menariknya gas fee-nya 0,01. Bayangin tuh, gas fee-nya, biaya jalan, biaya transfer untuk menuju ke OKX saja 0,01. Berapa duit tuh? Kalau Anda masih ke 4,7 miliar. Intinya harga peak kata Nicholas belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, terserah lah ya. Amin. Kalau mahal ya amin gitu ya, saya aminkan. Gua jalur tengah aja lah. 150.000 dolar. Akulah nggak jauh-jauh amat sama Bitcoin. Karena amat nggak jauh di rumah gua, Bang. Lucu ya. Oke, kita harus semangat terus katanya. Oke. Abang ini berarti cuma lihat luarnya, nggak nge-TV diciptakan untuk apa dan misinya apa. Aduh. Coba Anda scroll video saya. Dulu saya tuh penyemangat GCV. Ya, dulu. Dan Anda coba cek video-video saya 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Itu saya bahas Pi dari awal. Ya, masa saya nggak tahu sih dengan tujuan Pi ini. Oke, saya ini ya yang masih skeptis dengan statement saya yang nggak setuju listing di bursa. Terus saya mau tanya, kalau Pi Network nggak listing di bursa, bagaimana Anda untuk mencairkan Pi? Bagaimana Anda untuk mencairkan Pi? Di mana Anda mau mencairkan Pi? Di mana Anda untuk menjual Pi? Oh, Anda mau jual beli barang aja. Oh, Anda mau beli mobil. Oh, Anda mau beli sembako di marketplace ekosistem Pi Network. Silakan cek marketplace-nya, ekosistemnya belum ada yang bisa. Ya, walaupun sudah tertulis mainnet, belum ada yang diverifikasi. Kalaupun ada yang diverifikasi, aplikasi yang ada di ekosistem Pi yang baru nongol itu, ya saya katakan yang baru nongol, itu aplikasi dari luar negeri semua. Pertanyaannya, kalau Anda nggak mau mencairkan koin Pi di bursa, terus Anda mau belikan barang, ya kan, barter ke marketplace itu, ya kan, yang ada Pi shopping mall, Pi barter mall, itu kan marketplace dari luar negeri. Anda mau beli dari luar negeri, alangkah repotnya Anda harus beli barang dari luar negeri. Sementara di Indonesia sudah ada marketplace untuk jual beli barang. Ada toko oranye, toko hijau, ya kan? Orang lebih banyak beli di toko oranye, bro. Gitu. Ya, ngapain? Terus belinya tuh pakai rupiah, bukan pakai Pi. Kalau Anda beli di toko online, ya, itu di toko oranye pakai Pi, ya nggak diterima lah. Namanya juga kripto, dia nggak menerima pembayaran pakai kripto, harus ke rupiah. Terus solusinya gimana? Ya harus listing di bursa. Terus Anda masih ngey. Pi itu nggak di listing di bursa. Kalau listing di bursa lebih baik nggak usah open mainnet. Inilah, saya akan tunjukkan nih data ya. Nah, kita buka Pi Network kita nih. Ini sudah pernah saya bahas sih sebetulnya ya. Yang masih ngeyel Pi Network nggak di listing di bursa. Nah, oke. Lihat nih baik-baik ya. Anda buka akun Pi Network, oke. Dan klik di garis 3 bagian kiri. Kemudian Anda scroll paling bawah ya. Ini kan ada nih, ikuti kami di logo sosial media resminya mereka semua. Anda klik yang di menu TOS. Ya, di menu TOS. Anda pelajari itu di situ. Oke. Nah, ini dia Social Chain Pi Network. Nah, ini dia ya. Ini masih bahasa Inggris. Anda bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia kalau nggak paham tentang bahasa Inggris. Saya yakin pasti nggak ada yang paham.
Orang Indo pasti hanya segelintir orang yang paham tentang ini. Oke, khususnya yang nambang koin Pi ya. Nah, ini ya. Anda boleh baca. Nah, ini semuanya udah terjemah. Oke, sedang menerjemahkan. Sabar ya. Saya akan jawab dengan data yang ada di Pi Network. Sudah disediakan oleh Dr. Nicholas. Oke, jadi saya ngomong tuh pakai data, nggak sekedar ngomong gitu ya, asal ngejeplak. Koin Pi itu nggak di listing di bursa. Aduh, bro, open mainnet aja belum jelas. Walaupun sudah ditetapkan tanggal, kita lihat ya. Mudah-mudahan tidak diundur. Amin ya, mudah-mudahan tidak diundur. Kenapa saya berharapnya? Yang penting open mainnet, listing di bursa, dan OKX sudah bersedia untuk melisting. Kurang enak gimana? OKX sudah menyediakan, sudah bersedia untuk melisting, untuk mencairkan ke rekening kita. Sudah dikasih solusi tuh oleh OKX. Ayo, kita cairkan di OKX. Oke, mudah-mudahan OKX benar-benar melisting ya, jangan sampai mendelisting seperti exchange yang lain. Karena ya mungkin exchange yang lain itu tahu lah ya, dampaknya nanti kalau dia melisting bagaimana gitu ya. Itu apa nanti didemon oleh ibu-ibu, opa-opa, mama, ya nggak tahu lah ya. Kalau harganya nggak disesuaikan GCV di bursa akan didemon, nggak tahu juga, makanya di listing ada tuh bursa yang mendelisting Pi Network kan. Sedangkan OKX dia tetap, sejauh ini saya amati, dia tetap akan melisting Pi Network setelah Open Network tanggal 20 bulan ini. Oke. Nah, Anda tuh cek ya. Nah, ini di motivasi ketentuan layanan. Yang ketiga, poin ketiga, kelayakan. Anda baca semuanya, pelajari di situ ya. Kemudian yang nomor 4, kata sandi dan keamanan akun. Jadi ngomong tuh pakai data, bos. Jangan asal data-data yang nggak jelas gitu ya. Akun Pi Network, akun resmi Core Team tuh cuma satu ya. Nicholas satu, Cheng Jovan juga satu, punya akun Twitter masing-masing. Jangan sampai akun Pi Network yang mengatasnamakan Pi Network di Twitter tuh banyak, bos ya. Jangan sampai ini ya, akun sesat. Nah, kalau Anda nggak percaya ini ya silahkan. Ini yang mengatakan dari Social Chain Pi Network sendiri, Terms of Service. Anda tahu Terms of Service, ketentuan layanan. Ya, ini terakhir diposting 6 Januari 2023. Nah, Anda scroll lagi, paling bawah saya akan tunjukkan, ini akan menjawab tentang keraguan kalian bahwa Pi Network tidak dilisting di bursa atau exchange. Saya akan kasih data. Ini juga sudah ditunjukkan oleh Bu Mary Snap beberapa tahun yang lalu. Tahu kan Bu Mary Snap? Bu Mary Snap itu adalah moderator Indonesia. Oke. Nah, ini dia. Ini udah pernah saya bikin sebetulnya, tapi masih aja belum paham-paham juga. Oke, yang poin ketujuh, representasi jaminan dan risiko. Terus Anda scroll ke bawah di poin, yaitu di poin ini 7.5. Saya akan bacakan ya. Ini jawaban daripada yang skeptis kalau Pi Network itu tidak dilisting di bursa, tapi untuk alat bayar ke ekosistem aja. Ya berarti nggak meluas dong kalau cuma di ekosistem aja. Terus hanya buat beli buat beli barang-barang doang, itu ribet, guys. Sementara di Indonesia itu harus pakai rupiah kalau beli-beli. Nggak bisa bayar pakai kripto tuh, nggak bisa. Ilegal. Bitcoin aja, Ethereum aja yang sudah ada harga, yang sudah di listing di bursa Indonesia, itu pun kalau Anda transaksi menggunakan kripto terang-terangan, ya Anda akan ketangkap polisi, bos. Sudah ada videonya, silahkan cek di deskripsi video ya. Udah pernah saya bahas juga. Jadi solusinya harus ke rupiah dulu. Solusi ke rupiah harus ditukar di exchange, di bursa, dijual belikan. Ini saya bacakan. Poin 7.5. Volatilitas mata uang kripto. Oke. Nah, Anda pahami dulu yang namanya mata uang kripto. Pi Network juga mata uang kripto, bos. Oke. Anda memahami bahwa Ethereum, masih mending ya saya panggil bos ya. Oke ya. Amin ya. Semoga Anda jadi bos semua, oke? Karena kan mau jadi sultan ya kan, mau Open Network ya kan. Anda memahami bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif. Sangat fluktuatif itu artinya sangat cenderung naik turun, nggak stabil, bos ya. Karena banyak faktor termasuk namun tidak terbatas pada adopsi, spekulasi, teknologi dan risiko keamanan. Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet, ya saya pelan ini, Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet, Pi aktif atau Pi terdaftar di bursa. Mau tiara borak we. Wis tau rasa ngeyel, bro. Ya. Jadi Pi itu setelah aktif, setelah mainnet ya terdaftar di bursa. Lanjutannya, Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya. Sama kayak mata uang kripto yang lainnya akan menghadapi volatilitas di pasar, di bursa, naik turun. Oke.
Nah, sesuai daripada investor yang masuk. Oke, Anda juga mengakui bahwa biaya bertransaksi pada teknologi tersebut bervariasi dan dapat meningkat sewaktu-waktu yang menyebabkan dampak pada aktivitas apapun yang terjadi di blockchain. Anda mengakui risiko ini dan menyatakan bahwa social chain tidak dapat bertanggung jawab atas fluktuasi atau peningkatan biaya tersebut. Sudah jelas ya? Fair? Sudah jelas datanya bahwa Pi setelah open mainnet akan terdaftar di bursa dan itu OKX sudah pasang badan. Setelah open network langsung di listing di bursa OKX. OKX sudah pasang badan. Tapi sekali lagi ya, ini belum deal. Ini baru kabar ya, OKX akan melisting. Jadi atau enggaknya ya itu urusan OKX, Bos. Saya hanya menyampaikan itu dan saya kemarin sudah deposit ke OKX sebesar 2 Pi. Itu pun kalian masih cibir tuh. Nah, kelihatan banget ya, cuma deposit 2 Pi. Kalau kamu yakin, kenapa cuma 2 Pi, Bos? Lah, Anda kan katanya bilang 1 Pi 4,7 miliar, 2 Pi aja udah 9,7 miliar kan? Gimana menurut Anda? Oke, jadi jangan tiru cara saya untuk deposit ke OKX kalau Anda belum tahu caranya dan Anda masih ragu apa yang saya sampaikan ini. Jadi fix ya, saya pakai data sesuai yang ada di social chain Pi network itu sendiri atau di terms of service-nya. Kalau ini nggak benar, berarti Nicholas mengingkari janji yang ditulis di dalam term of service ini. Jangan salahkan saya. Saya mengacu kepada data, Bos, bukan kepada isu. Oke, semoga video ini tercerahkan dan Anda semakin mengerti, paham apa yang saya sampaikan. Jadi intinya saya tetap nambang Pi Network, saya support Pi Network. Saya sangat senang sekali jika open mainnet dan segera listing di bursa. Kenapa? Saya nggak perlu barter-barter kemana-mana nyari komunitas, nggak perlu beli barang yang nggak saya butuhkan untuk koin Pi saya berguna. Saya hanya butuh klik 2 kali masuk ke dalam bursa dan cair ke rekening saya. Di kamar, dimanapun aja, di rumah, atau di mana aja yang kita butuhkan bisa cair, Bos, ke rekening melalui bursa kripto. Enakan mana? Enakan listing kan? Ya iya, kayak gitu ya. Oke, silakan share video saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kekhilafan itu datang selalu pada diri kita masing-masing. Saya sadar diri bahwa manusia pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, thanks for watching and see you in the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.